world! I've never seen anything like it. Wow! Subscribe ya teman-teman. Halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Mimin. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul A Minecraft Movie yang rilis pada tahun 2025 kemarin. Film ini bercerita mengenai petualangan seorang anak di dalam dunia Minecraft yang penuh dengan kejutan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Say hi to Chuggy the Chip. Di kota Chaglas, Idaho, seorang karyawan yang bernama Steve merasa kalau hidupnya sangat membosankan. Steve pun teringat dahulu waktu kecil. Dia sangat ingin berpetualang masuk ke dalam tambang di pinggir kota. Namun karena anak kecil dilarang masuk, Steve pun memendam keinginannya tersebut. Dan saat ini, setelah Steve dewasa, dia yang masih penasaran memutuskan untuk berpetualang masuk ke dalam tambang. Steve kemudian tidak sengaja menemukan kubus bercahaya dan sebuah kotak kristal. Di saat Steve memasukkan kubus bercahaya ke dalam kotak kristal itu, tiba-tiba muncul portal aneh. Steve pun langsung memasukinya. Steve masuk ke dalam dunia aneh yang bernama Overworld. Di tempat ini, semuanya berbentuk kotak baik tumbuhan maupun hewan-hewannya. Seen anything like it. Wow! Steve kemudian sadar kalau dia bisa menciptakan berbagai macam bangunan di dalam Overworld dengan mudah. Di Overworld ini, setiap malam tiba dipenuhi sekumpulan zombie yang datang menyerang. Namun tenang saja, karena siang dan malam di sini hanya berlangsung selama 20 menit saja. And then I heard it. Steve kemudian bertemu dengan seekor serigala liar. Di saat Steve memberi serigala itu tulang, serigala itu langsung jinak. Steve memberi nama serigala itu Dennis. Kini Steve tidak kesepian lagi, ada Dennis sebagai hewan peliharaannya. Dennis menemani Steve membangun apapun yang dia mau. Steve pun senang tinggal di Overworld karena dia bisa bebas melakukan apa saja. Welcome to Steve's! Lucky for me, and Hingga pada suatu hari, Steve tidak sengaja memperbaiki sebuah portal aneh. Setelah dimasuki, ternyata portal itu menuju dunia kegelapan yang disebut Nether. Nether adalah tempat tinggal para piglin, yaitu para babi yang tergila-gila dengan emas. Para piglin ini dipimpin oleh seorang penyihir jahat yang bernama Malgosa. Malgosa tertarik dengan kubus bercahaya yang dibawa Steve. Malgosa langsung menangkap Steve. Ternyata kubus bercahaya itu bernama Orb of Dominance. Orb itu bisa membantu Malgosa menguasai Overworld untuk menguras semua emas yang ada di Overworld. Sadar kalau Overworld dalam bahaya, Steve pun kabur dari penjara dan kemudian merebut orb itu kembali. Steve menyuruh Dennis membawa orb itu untuk disembunyikan di dalam rumahnya yang ada di dunia nyata. Dennis pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi sampai-sampai kalung anjingnya terlepas. Beberapa piglin mengejar Dennis masuk ke dalam Overworld, namun setelah terkena cahaya matahari, piglin-piglin itu berubah menjadi zombie. Para piglin itu pun kembali ke dalam Nether. Janet's was it. We ran all the way back to my house on Earth. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Garrett membuka toko game miliknya. Dulu saat masih remaja, Garrett adalah juara dunia game Hang City. Namun karena anak-anak kota Chaglas kini sudah tidak minat lagi dengan video game, satu-satunya bisnis yang bisa Garrett lakukan, yaitu toko video game menjadi sepi. Garrett bahkan tidak bisa membayar uang sewa toko dan terancam akan diusir. Garrett yang pusing kemudian pergi ke tempat pelelangan gudang penyimpanan barang bekas. Siapa tahu di sana dia bisa mendapatkan barang berharga dengan harga murah. I'm about to shovel some coal into your choo-choo train. You're gonna love this next unit. Di tempat lelang, Garrett melihat ada kardus konsol game Atari jadul di antara tumpukan barang-barang bekas yang dilelang. Garrett yang punya uang pas-pasan itu pun menghabiskan semua uangnya untuk menawar barang-barang bekas itu. Dan akhirnya Garrett berhasil memenangkan lelang ini. Namun setelah kardus Atari itu dibuka, yang keluar bukan konsol game, melainkan orb dan kotak kristal. Garrett pun kesal karena dia kehabisan uang dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Garrett kemudian pulang membawa orb dan kotak kristal karena dua benda itu menarik perhatiannya. Di jalanan, dua orang kakak beradik yatim piatu, Nettie dan Henry datang merantau ke kota Chaglas karena Tali diterima kerja di kota ini.
Mereka berdua lalu disambut oleh Dawn, agen kontrakan yang membantu Natalie menemukan tempat tinggal. Dia juga memiliki usaha kebun binatang keliling. Dia membawa beberapa binatang kesayangannya ke sana kemari menggunakan mobilnya. Anywho, I gotta run. Call me if you need anything. Chill out, man. I'm coming. Keesokan harinya, Natalie membuatkan kentang goreng yang sangat banyak untuk bekal Henry di sekolah barunya. Di sini, di dalam perjalanan menuju sekolah, Henry tertarik dengan toko game milik Garrett. Henry pun masuk untuk melihat-lihat. Garrett langsung menyambut Henry karena dia adalah pelanggan pertama yang datang hari ini. Garrett menawarkan jasa mentoring untuk memenangkan semua game termasuk game kehidupan. Karena Henry tidak punya uang, Garrett pun menerima kentang goreng yang dibawa Henry sebagai bayaran. Garrett pun berkata, nanti jika Henry membutuhkan bantuan, Garrett akan bersedia membantunya. I'm gonna give you a hot garbage tip. Friendship is like a puzzle. Okay, well, I gotta go to school. Whatever, nerd. Just leave the pizza. Sesampainya di sekolah, Henry disambut oleh kepala sekolah yang bernama Nyonya Marlin. Henry lalu masuk ke dalam kelas. Hari ini, guru menyuruh murid untuk menggambar pisang dan jeruk. Semua murid menggambar sesuai yang diperintahkan. Namun tidak dengan Henry. Henry yang suka dengan segala hal yang berbau teknologi menggambar pisang yang memakai jetpack. Teman sekelas Henry pun mengejek kalau jetpack itu hanya omong kosong. Henry pun membantahnya. Henry berkata, dia bisa membuat jetpack yang benar-benar berfungsi. Teman-teman Henry pun menantang Henry untuk membuat jetpack yang benar-benar bisa berfungsi. Di dalam Nether, Malgosa menyadari kalau Orb sudah kembali ke Overworld. Malgosa pun bernegosiasi dengan Steve. Malgosa bersedia membebaskan Steve. Namun dengan satu syarat, Steve harus menyerahkan Orb kepadanya karena Orb itu kini telah kembali ke Overworld. Awalnya Steve menolak. Malgosa kemudian berbohong kalau dia menyandra Dennis sambil menunjukkan kalung anjing milik Dennis. Jika Steve menolak, Malgosa mengancam akan membunuh Dennis. Steve pun terpaksa menuruti keinginan Malgosa itu. Di tempat lain, Dennis melesat masuk ke dalam Overworld untuk mencari Steve. Di dalam Overworld, malam hari pun tiba. Sinar bulan membuat Dennis yang tidak memakai kalung anjing menjadi buas kembali. Seperti biasa, saat malam tiba, Overworld dipenuhi oleh zombie-zombie dan makhluk buas. Makhluk-makhluk itu mengejar Henry dan yang lainnya. Garrett terperosok ke dalam lubang. Sementara Henry yang panik tak sengaja menabrak pohon. Henry lalu melihat kayu yang barusan dia tabrak berubah menjadi kotak kecil. Henry pun mengambil kotak kecil itu. Henry kemudian menghancurkan kayu yang lain dan mengambil kotak-kotak kecil lainnya. Henry melempar kotak-kotak kecil itu dan berubah menjadi besar lagi. Henry pun memiliki ide. Dia mengumpulkan kotak-kotak kecil dan kemudian menciptakan benteng pertahanan. Di tempat lain, Garrett menyekop tanah dan menembus menuju terowongan. Garrett pun kabur ke dalam terowongan itu. Garrett kemudian keluar ke permukaan lagi. Sosok makhluk aneh yang bernama Creeper kemudian mendekati Garrett. Garrett yang kaget langsung memukulnya. Namun pukulan itu membuat Creeper bereaksi. Creeper itu meledak hingga Garrett terlempar. Para zombie lalu kembali mengejar Garrett. Garrett pun langsung kabur. Henry memanggil Garrett dari atas benteng. Garrett berusaha mengambil orb yang terjatuh, namun sosok tengkorak menembakkan panah ke arah orb, membuat kristal orb hancur lebur. Alhasil portal menuju dunia nyata pun menghilang. Garrett kembali mengambil orb dan berlari menuju benteng. Namun para zombie berhasil menjebol benteng itu. Di saat zombie-zombie itu akan menyerang mereka berempat. Dari belakang, Steve datang membantu. Dengan mudah, Steve mengalahkan zombie-zombie itu. Let me tell you. Di saat matahari kembali muncul, zombie-zombie itu pun langsung terbakar terkena sinar matahari. Steve kemudian menyuruh Garrett menyerahkan orb yang ada di tangannya karena benda itu sangat berbahaya. Namun, Natalie menolak menyerahkannya karena mereka membutuhkan benda itu untuk kembali ke dunia nyata. Steve pun menjelaskan kalau mereka tidak akan bisa kembali karena kotak kristal sudah hancur. Satu-satunya cara untuk kembali ke dunia nyata adalah mereka harus mencari kotak kristal yang lain lagi. Dan satu-satunya kotak kristal yang masih tersisa di Overworld ini ada di tempat yang bernama Woodland Mansion. Tempat itu sangat berbahaya. First, we need to load up on some gear or we're all gonna die. Let's go to Midport Village.
guy's lost his mind. Sesampainya di desa Midport, mereka melihat para villagers dan satu Iron Golem yang menjaga desa ini. Steve pun menjelaskan kalau Iron Golem itu tidak berbahaya. Iron Golem itu hanya akan menyerang jika diserang lebih dulu. Malgosia memanggil panglimanya yang bernama Junggus. Malgosia menyuruh Junggus membawa pasukan untuk merebut orb, agar para piglin itu tidak berubah menjadi zombie saat terkena sinar matahari. Malgosia menyuruh mereka minum ramuan anti matahari. Namun karena ramuan itu tinggal sedikit, Junggus tidak bisa mengajak semua piglin. Steve lalu mengajak Henry dan Garrett merakit senjata menggunakan bahan-bahan yang mereka miliki di atas crafting table. Dengan menyusun bahan-bahan yang unik, mereka bisa menciptakan berbagai macam benda. Garrett menciptakan ember, sedangkan Henry membuat pistol penembak kentang. Garrett lalu mengajak Steve berbicara empat mata. Garrett bertanya, apakah di tempat ini ada harta karun yang berharga? Steve menjelaskan kalau dia menimbun harta yang melimpah di dalam tambang redstone. Namun tempat itu sangat berbahaya. Lagi pula mereka tidak akan melewati tempat itu. Garrett pun menyuruh Steve membawanya melewati tambang redstone sebelum pergi ke Woodland Mansion. Jika Steve menolak, Garrett tidak akan menyerahkan orb. Di luar, di saat Natalie akan membeli peta, tiba-tiba Junggus dan pasukan piglin datang naik balon udara menyerang desa. Natalie dan Dawn pun langsung berlindung di balik meja. Steve dan yang lain kemudian keluar. Garrett lalu mengeluarkan ember, tak sengaja menghantam Steve hingga Steve pingsan. Henry lalu menembaki para piglin. Sementara Natalie dan Dawn membantu bertarung menggunakan scope di saat Junggus akan menghajar Garrett dari belakang. Iron Golem menyelamatkannya. Thanks, big guy. Dari atas, balon udara menembaki desa membuat Natalie dan Dawn berpisah dengan Henry, Garrett, dan Steve. Garrett menyuruh Henry, tidak usah khawatir, mereka akan menjemput Natalie setelah mendapatkan kotak kristal nanti. Steve lalu memasangkan sayap di punggung Henry dan Garrett. Henry pun langsung melesat terbang, sementara Steve naik di atas punggung Garrett. Dengan susah payah, mereka kabur dari kejaran Junggus dan anak buahnya. Steve, Garrett, dan Henry akhirnya berhasil kabur. Garrett dan Henry lalu bertanya kepada Steve, kenapa para babi-babi itu mengincar mereka? Steve pun menjelaskan kalau para piglin dikirim oleh Malgosa untuk merebut orb. Malgosa akan menggunakan orb itu untuk membuat overworld. Ini diliputi kegelapan abadi agar para piglin bisa menambang emas di tempat ini sesuka hati. Di dalam Nether, Malgosa memanggil piglin raksasa karena Junggus tidak becus menjalankan misi. Malgosa langsung memusnahkan Junggus. Malgosa pun menyuruh piglin raksasa merebut orb sekarang juga. We are so lost. Di dalam overworld, hari sudah malam. Natalie dan Dawn yang kini sudah terbiasa membantai zombie menggunakan scope, tiba-tiba bertemu dengan serigala buas. Dawn merasa kasihan dan memberikan tulang pada serigala itu. Serigala itu pun langsung menjadi jinak. Tiba-tiba muncul kalung anjing dengan nama Dennis. Itu adalah hewan peliharaan Steve yang selama ini dicari. Dawn pun meminta Dennis melacak keberadaan Steve. Dennis langsung mengajak mereka berdua mengikutinya. Di dalam tambang redstone, Steve mengajak yang lain masuk ke dalam tempat penyimpanan berlian miliknya. Garrett pun kegirangan karena akhirnya sampai di tempat harta karun ini. Henry kemudian sadar kalau Garrett memaksa Steve melewati tambang ini untuk mengambil harta karun. Padahal mereka bisa saja melewati jalan yang lebih gampang. Dari belakang, para piglin datang menyerang. Steve mengajak yang lain naik ke kereta tambang. Batu redstone membuat kereta itu melesat menghindari kejaran piglin raksasa. Kereta lalu berhenti karena kehabisan batu redstone. Mereka juga dikepung oleh ratusan creeper. Garrett kemudian mendorong kereta hingga sampai di redstone yang ada di depan. Steve dan Henry lalu menghajar creeper-creeper agar meledak. Setelah sampai di atas batu redstone, kereta itu kembali melesat. Sementara creeper di dalam tambang meledak dengan dahsyat. Singkat cerita, mereka bertiga kini sudah sampai di depan Woodland Mansion. Mereka bertiga pun merancang strategi. Steve menjelaskan kalau lantai 1 Woodland Mansion dijaga oleh geng kapak yang bernama Vindicator. Lantai 2 dijaga oleh Evoker, dan di lantai 3 di dalam ruang penyimpanan barang tempat kotak kristal berada dijaga oleh Enderman.
Whatever you do not look them in the eye. Jika berhasil masuk ke lantai 3, Steve melarang yang lain menatap mata Enderman. Apapun yang terjadi, Henry memiliki ide. Dia akan menyelinap masuk ke lantai 3, sedangkan yang lain menjadi pengalih perhatian. Mereka langsung melancarkan misi. Steve dan Garrett menyamar sebagai pengamen untuk menghibur para vindikator, sementara Henry menyelinap naik ke atas. Di lantai 2, para vindikator pun mempergoki Henry yang menyelinap. Mereka langsung mengejar Henry vindikator yang marah, akhirnya juga menangkap Steve dan Garrett di lantai 3. Henry berhasil masuk ke ruang penyimpanan dengan selamat. Henry mengambil berbagai senjata yang ada di sana. Henry pun akhirnya menemukan kotak kristal. Tiba-tiba dari belakang Enderman muncul mengincar Henry. Sambil menutup mata, Henry menebas Enderman membabi buta. Serangan Henry ini akhirnya berhasil mengalahkan Enderman dan membuatnya berubah menjadi mutiara Ender. Henry pun langsung mengambil mutiara itu. Di tempat lain, para vindikator mengikat Steve. Vindikator-vindikator itu lalu memaksa Garrett bertarung dengan chicken jockey, yaitu bayi zombie penunggang ayam. Bayi zombie dan ayam itu langsung menyerang Garrett hingga babak belur. Steve yang kasihan lalu melepaskan diri dan menolong Garrett. Henry kemudian menjatuhkan troli besi sehingga mereka bisa lolos. Mereka bertiga pun langsung kabur keluar. Tapi mereka langsung dihadang oleh Malgosa dan anak buahnya. Malgosa merebut orb dari tangan Henry dan kemudian kabur. Goodbye, Steve. Para piglin kemudian mengepung mereka sambil membawa bom. Garrett langsung melempar Henry ke salah satu balon udara. Steve kemudian melompat menggunakan slime cube menyusul Henry. Steve mengajak Garrett untuk segera melompat. Namun Garrett menolak. Dia menyuruh Steve dan Henry untuk pergi dulu. Dia akan menahan para piglin di sana. I love Blue House. Di tempat lain, Malgosa memasang orb di atas portal Nether. Seketika langit menjadi gelap gulita. Para piglin pun masuk ke Overworld. Dari jauh, Steve dan yang lain melihat apa yang dilakukan Malgosa itu. Steve mengajak yang lain untuk merebut kembali orb agar bisa menyelamatkan Overworld. Mereka pun segera merancang strategi. Mereka membuat banyak kotak besi, kemudian menciptakan golem. Steve dan yang lain pun siap bertempur. Mereka membuat barisan golem besi dari kotak-kotak besi raksasa untuk menghadapi invasi piglin. Henry melemparkan sepatu terbang, memunculkan super golem yang sangat besar dan kuat. Di tempat lain, Dawn membubuhkan tulang di tanah agar serigala jinak menyerang tengkorak musuh. Tetapi satu piglin tak sengaja menembak super golem, memicu kekacauan. Para golem berbalik menjadi agresif. Mereka menyerang piglin dengan brutal. Henry dan Natalie berlari menuju portal Nether yang akan membuka jalan pulang. Melihat anak buahnya kesulitan, Malgosa memerintahkan piglin raksasa untuk turun tangan. Piglin raksasa tersebut menyingkirkan beberapa golem. Super golem melesat menghadang. Bentrokan dahsyat pun terjadi. Sementara itu, Steve mengenakan armor dan melompat ke arah Malgosa, namun serangan awal gagal. Armor Steve hancur berkeping-keping. Steve melanjutkan serangannya dengan melempar telur-telur ayam ke arah Malgosa. Get off of me! Tiba-tiba, Garrett datang dari balik awan dengan balon udara. Dia menyelamatkan Henry tepat waktu. Garrett menembaki portal Nether hingga hancur total. Orb pun jatuh ke tanah. Sinar matahari kembali muncul. Piglin yang tersisa berubah menjadi zombie. Good to see you, garbage man. Di tempat lain, Steve juga berhasil mengalahkan Malgosa. Laying down here. I keep it. Sneak attack. Singkat cerita, mereka berhasil merebut kembali orb dan menyelamat Overworld dari kegelapan abadi. Henry dan kawan-kawan bersiap untuk kembali ke dunia nyata. Turns out,
If you're brave enough, you can make the real world. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like dan tonton terus video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.